Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taman Inspirasi Safa, siapa sih yang nggak suka dengan buah pepaya? Buah yang mempunyai serat dan vitamin C, kandungan vitamin C yang banyak ini menjadi buah yang sangat disukai di semua kalangan. Jadi tidak heran kalau hampir setiap orang itu ingin menanam buah pepaya, baik di lahan ataupun di dalam pot. Cara menanam pohon pepaya ini sangat mudah. Kita bisa mengembangbiakannya baik melalui biji ataupun juga bisa dilakukan dengan cara dicangkok. Untuk pencangkokannya, teman-teman bisa lihat di video kami yang dulu di sini. Untuk menanam pepaya dalam skala kecil atau rumahan, kita bisa menanamnya di dalam pot yang kita tempatkan, bisa di teras ataupun di depan rumah. Tetapi untuk skala produksi, kita bisa mengembangkannya di lahan yang lebih luas ataupun sawah. Dan ternyata pepayanya ini sangat lebat sekali, tanamannya pendek dan buahnya sangat banyak. Jadi ini memudahkan kita mengambil buahnya. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas untuk penanaman pepaya yang di pot, sekarang kita akan membahas pepaya yang di lahan. Jadi biasanya untuk tanaman pepaya yang ditanam di lahan itu atau di sawah itu dikembangbiakan melalui biji. Biasanya untuk penanaman di lahan banyak yang menggunakan benih pepaya California karena selain buahnya sangat manis, tanamannya itu tidak terlalu tinggi. Nah, untuk membuat tanaman pepaya pendek seperti ini, ada beberapa tips yang mungkin teman-teman bisa ikuti dan bisa dipraktekkan untuk tanaman pepaya teman-teman semuanya. Jadi kita akan ulas mulai yang pertama, yaitu syarat tumbuh tanaman pepaya. Syarat yang pertama adalah tanah harus gembur. Jadi untuk penanaman yang ini sampai digemburkan 3 kali. Tujuannya adalah untuk menggemburkan tanah. Jadi kedalamannya bisa 0,5 meter untuk menggemburkan tanah itu. Kemudian dibuat bedengan untuk memudahkan drainase agar lebih baik sehingga air tidak menggenang nantinya pada tanaman pepaya. pH yang bagus untuk menanam tanaman pepaya adalah 6-7. Apabila pH-nya kurang atau di bawah 6, kita bisa menambahkan kapur dolomit. Yang kedua, untuk bibitnya kita bisa langsung membeli pada penjual bibit ataupun kita bisa membuat sendiri dengan membuat media semai itu menggunakan tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1, dan kita bisa langsung mengambil biji dari buah pepaya yang sudah matang. Caranya, ambil biji dari buah pepaya yang sudah matang, kemudian kita rendam air selama 1 malam, pilih biji yang tenggelam, kemudian kita tiriskan. Kemudian bungkus dengan tisu ataupun kain dan kita tunggu atau kita sungkup hingga menunggu biji itu berkecambah. Kira-kira 7-12 hari biji sudah berkecambah. Setelah berkecambah bisa kita pindahkan satu-satu ke polybag dan kita tunggu sampai 2 atau 3 bulan baru siap kita pindah ke lahan. Yang ketiga, kita harus mempersiapkan lahan atau media tanamnya. Jadi selama kita menunggu proses perkecambahan bibit, kita menyiapkan lahan dengan dicampur beberapa kali agar tanahnya itu benar-benar gembur sehingga memudahkan akar tanaman nantinya bisa berkembang lebih bagus. Bersihkan juga rumput ataupun semak-semak yang ada di lahan tersebut. Setelah dicangkul, kita biarkan selama 1 minggu. Bisa langsung kita campurkan dengan pupuk kandang, juga ditambah dengan kapur pertanian ataupun kapur dolomit untuk menetralkan pH tanah. Setelah itu kita diamkan 1-2 minggu terlebih dahulu sebelum kita masukkan bibit ke lahan.
Kemudian kita bisa membuat bedengan lebar 2,5 meter dengan tinggi 30 cm, kemudian jarak antar bedeng itu 50 cm. Setelah bedengan jadi, kita bisa membuat lubang tanam di atas bedengan itu dengan ukuran 50 x 50 x 50. Nah, jarak tanam antar tanaman itu 2 x 3 meter. Jadi jangan terlalu dekat. Kemudian yang keempat, untuk penanaman bibit itu paling baik adalah saat musim hujan, karena agar persediaan air atau suplai air itu tercukupi. Jadi kita tidak perlu terlalu sering menyiram. Kalau saat kita menanam di musim kemarau, itu kita bisa mengatasinya dengan cara digenangkan air terlebih dahulu. Jadi di antara jarak antara bedengan itu kita genangkan air, kalau bahasa Jawanya itu dilep. Setelah suplai air tercukupi, kita cukup menyiram 1 kali sehari atau menyesuaikan kondisi tanah. Kemudian yang kelima, ini tips yang paling penting agar tanaman bisa pendek dan berbuah lebat, yaitu saat tanaman dengan ketinggian kurang dari 1 meter, itu kita harus memangkas setengahnya agar nanti pertumbuhannya tidak terlalu tinggi. Bersihkan juga gulma-gulma yang ada di sekitar tanaman agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman pepaya. Yang keenam adalah perawatan. Nah, perawatan yang pertama itu adalah pemberian pupuk susulan. Untuk pupuk susulan pertama kita bisa memberikan 2 minggu setelah tanam, kemudian 1 bulan setelah tanam, 3 bulan setelah tanam, kemudian yang keempat 6 bulan setelah tanam. Kemudian seterusnya, karena saat itu tanaman sudah mulai berbuah, jadi bisa kita berikan setiap 3 bulan sekali. Nah, karena biasanya di usia 4-5 bulan itu tanaman sudah mulai berbunga, jadi kita harus melakukan penyulaman. Pada tahap penyulaman ini kita bisa melihat mana yang tanaman pepaya jantan dan mana yang tanaman pepaya betina. Jadi untuk bunga yang tumbuh tunggal itu adalah bunga betina, kemudian untuk yang bergerombol itu adalah bunga jantan. Jadi untuk bunga jantan bisa kita cabut dan kita ganti dengan tanaman pepaya betina. Perawatan berikutnya adalah mengatasi serangan hama dan penyakit. Hama yang paling sering menyerang tanaman pepaya itu adalah hama kutu putih atau sering disebut dengan kutu kebul. Untuk mengatasinya, karena kutu kebul ini adalah jenis serangga atau insek, maka kita bisa memberikan pestisida dari golongan insektisida. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan minyak mimba atau neem oil untuk menghilangkan hama tersebut. Caranya, semprotkan air terlebih dahulu untuk menghilangkan lapisan lilin pada kutu kebul tersebut, baru kita semprotkan pestisida dari minyak mimba. Dengan cara mengendalikan semut, kita bisa menekan penyebaran kutu kebul pada tanaman lainnya. Jika cara yang pertama ini belum berhasil, maka kita bisa menggunakan cairan air cuci piring, atau bisa menggunakan merek Sunlight, ataupun bisa menggunakan deterjen. Karena untuk menghilangkan lapisan lilin pada kutu kebul ini memang kadang susah kalau sudah terlalu banyak serangan hamanya. Kita bisa menggunakan deterjen ataupun sabun cuci lainnya. Caranya, kita semprotkan pada tanaman yang terkena kutu kebul, kemudian kita tunggu beberapa jam, baru kita semprot dengan air bersih agar kutu kebul tersebut hilang, baru kemudian kita semprotkan minyak mimba atau neem oil. Dan yang terakhir adalah masa panen. Di usia 9 atau 10 bulan,
tanaman pepaya ini sudah bisa kita petik buahnya. Dan untuk pemanenannya kita bisa memilih buah yang sudah ada semburat kuningnya, sehingga buah itu memang sudah siap untuk dipanen. Masa panen pepaya sendiri bisa mencapai sampai 3 atau 4 tahun tergantung perawatannya. Dan demikianlah teman-teman beberapa langkah cara penanaman pepaya yang baik agar bisa tumbuh pendek dan berbuah lebat. Selamat mencoba menanam pepaya, dan untuk cara mengatasi hambanya teman-teman bisa melihat di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa selalu berdoa, semoga kita selalu diberi kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.